Halo mitra usaha dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Harmony Steel Official ini ya. Kali ini saya akan bikin tutorial tentang membuat rangka pintu harmonika. Ini pertama-tama besi UNP yang telah dipotong sesuai ukuran diluruskan ya, diluruskan supaya tidak bengkok. Ini biasanya kalau dari toko itu pasti bengkok karena di perjalanan menurunkannya kan nggak hati-hati, jadi pasti bengkok. Ini cara meluruskannya pakai palu atau hammer ukuran yang 5 kilo atau 10 kilo dengan matras besi yang jelas dua sisi ada renggangannya biar bisa mukul, biar bisa bengkok. Setelah itu kita siapkan beton eser ya, beton eser ukuran 6 ini dipotong kecil-kecil sesuai dengan engselnya untuk atas dan bawahnya. Nah, begitu caranya, dipotong kecil-kecil sesuai dengan ukuran engselnya. Kalau engselnya 8 berarti 16 potongan. Perlu diketahui itu engsel itu ada dua macam ya. Untuk pintu harmonika itu ada yang besar sama yang kecil. Jadi motongnya sesuaikan aja dengan engsel yang sudah ada. Itu caranya dibuat apa itu, kayak emal ya. Itu sudah diukur dengan sesuai panjang engsel yang sebelahnya. Nah kayak gitu, potong satu sudah jadi emal itu. Oke, selanjutnya ambil engselnya, ratakan di tempat yang bisa rata ini, kemudian matikan dengan las biar nggak gerak. Tujuannya nanti kalau dipasang di rangka nanti nggak naik turun, nggak lepas pasangannya. Dimatikan satu-satu, nanti bisa dibongkar lagi dengan digerindang nanti. Untuk sementara ini cuma diketek pakai las saja, nggak usah tebal-tebal biar mudah nanti bukaannya. Terus besi U yang sudah diluruskan tadi ditata ya, kiri kanannya, karena ini kupu tarung jadinya tiang kiri sama tiang kanan nanti. Untuk ukurannya enggak sama ini ya. Untuk yang tiang utamanya itu lebih panjang dari besi U yang pasangannya itu. Nanti dikasih tahu natanya kayak gimana nih. Nah itu kelihatan itu kan ya.
yang paling sebelah kiri nempel di dinding sebelah kiri, yang sebelah kanan nanti nempel di dinding sebelah kanan. Selanjutnya jangan lupa dikasih renggangan ini ya. Nah ini kuncinya, tujuannya ini tuh biar nanti tidak nyangkut, kalau biar enak aja main engselnya itu. Kalau nggak ada spelengnya itu susah, harus ada sekitar 2 mili atau 3 mili lah. Nah diketek satu persatu ya, usahakan renggangannya sama itu, makanya cari benda yang ketebalannya sekitar 2 mili lah buat mengukur kerenggangannya itu. Usahakan ketekannya jangan pas engsel nanti, biar mudah bukanya ya, dikira-kira aja nanti pas selanya engsel. Usahakan dekat dengan itu ya, dengan tempat engsel nanti. Atas bawah juga dikasih ketekan biar nggak gerak. Tapi untuk jarak kerenggangannya yang utama tadi, yang di awal tadi, yang depan ya. Kalau ini yang belakang ini terserah lah, yang penting ada renggangan aja. Nah dibalik lagi posisi yang awal tadi, terus ambil engsel yang sudah dimatikan tadi ya, yang diketek. Nah itu tiangnya ditata sejajar, terus kasih tanda dengan garis atau apa tuh. Untuk jaraknya dari atas itu terserah lah, bisa 1 cm, bisa 2 cm, yang penting agak turun, tapi biasanya 2 cm. Jangan sampai terlalu banyak ke bawah, nanti kurang bagus itunya. Maksudnya kurang bagus itu kadang-kadang isinya bengkok atau apa, biar sudah lurus. Kadang-kadang setelah dilepas nanti ada bengkokannya, mending 2 cm atau maksimal 5 cm lah. Oh iya, itu untuk masang engselnya tuh ada cetakan ya, dari plat, dikasih pembatas kiri kanan. Nah kayak itu bentuknya, pokoknya pembatasnya itu harus benar-benar pas, engselnya nggak bisa gerak ke kiri, gerak ke kanan, pas ditaruh itu pas. Ini jelas yang bawah dulu, terus pindah yang paling bawah juga sama engsel yang sebelah bawah.
pembahasan ini harus benar-benar presisi ya, kedudukannya, setengahnya dengan kerenggangannya, di situ harus proper center, setengah itu. Kalau nggak setengah nanti bukaannya pasti susah, karena nggak boleh miring misalnya itu. Setelah atas bawah, lanjut ke yang tengah. Untuk engsel, jumlah engsel menyesuaikan dengan ketinggian pintu ya, karena ini pintunya ukurannya pendek, cuma 2 meter berapa, 2 meteran, sekitar 2 meteran. Jadi kita pasang engsel 3 per tiangnya, jadi 6 biji lah. Jadi diukur sekitar setengah, terus dilas, tutup yang bawah dulu. Nah itu biar pas di center lagi, atasnya naik turunnya, makanya dibikin cetakan ganjal itu kan, biar ketinggiannya sama. Nah itu di center ulang biar nggak miring, diluruskan kembali, dicek lagi dari atas sampai bawah ada yang miring nggak, dibenerin lagi. Kalau sudah benar-benar lurus, ganti dimatikan yang atas, dilas yang atas. Nah ini sudah nggak bisa gerak, sudah pas ukurannya, tinggal ngebut. Kalau sudah presisi ini, nanti bukaannya pasti enak nanti. Setelah itu ambil beton laser yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Nah ditata sesuai dengan engsel yang bagian atas ini. Itu pertama kali yang atas ya atas semua, biar nggak tukar nanti kalau salah penempatannya bisa jatuh, bisa turun, juga bisa nggak bisa putar. Jadi biar nggak ketukar nanti, pasang aja dulu yang atas semuanya. Nah ini harus dilas full, ini las-lasannya harus benar-benar matang, misalkan pakai kaca pengaman. Kenapa ini harus dilas full dan benar-benar matang? Karena disinilah nanti tumpuannya pintu, menyangga beban beratnya pintu ya di engsel ini. Jadi benar-benar harus dikerjakan oleh tukang yang benar-benar sudah profesional, yang pengalaman ngelasnya itu nggak main-main. Sudah memiliki sertifikat ngelas harusnya ini.
sertifikat ngelas mendatar, horizontal, segala macam sudut sudah harus bisa ini. Nah itu sudah jadi tuh, sudah jelas full. Nah begini jadinya. Kalau las-lasannya bagus itu kotorannya itu ngelupas sendiri, kelihatan itu. Kayak ngelupas sendiri gitu. Itu sudah pasti bagus lah rasanya itu. Tinggal bersihkan dikit-dikit nanti itunya, gerindanya enak bersihannya. Oke, lanjut ke pengelasan yang di atas, di tengah. Misalkan kalau ngelas ini diurut ya, kalau dari bawah naik ke atas, juga sebaliknya kalau dari atas naik ke bawah. Jangan sampai dilewatin karena di sini panasnya kelas itu kan ngefek di besi ya, kayak pemuainya ada. Jadi ini pengelasannya itu harus mateng, tapi nggak boleh lama-lama, juga nggak boleh dikit. Kalau kelamaan nanti bengkok itunya besinya. Nah ini sudah selesai dilas semua, terus dilepas untuk ketekan las tadi yang di atas, di tengah, di bawah, di engsel juga dilepas satu persatu. Kenapa tadi saya nggak nyaranin untuk dilas full, dilas bahan tebal-tebal ya, ini fungsinya bongkarnya itu gampang, nggak perlu gerinda lama-lama, dikit-dikit sudah putus, sudah pecah nanti, biar bukaannya enak engselnya. Harus bersih ya gerendanya ini, nggak boleh ada yang kotor atau besi-besi yang nempel-nempel di pinggirannya, itu harus benar bersih. Kalau ada ketekan yang belum lupa itu pasti nggak bisa dibuka. Belakang sudah pecah, di palu udah pecah. Nah itu dia, gimana enak bukaannya kan. Pokoknya intinya harus benar-benar center, asnya itu harus benar center atas bawahnya. Ini bukaannya pasti enak kayak gini. Kalau miring wah susah bukanya, bikin lama pekerjaan juga. Misalkan itu yang penting
lama nyenter aja nggak apa-apa, daripada nanti benerin susah mukanya, mending bener-bener di center yang benar lurus. Oke, setelah dibuka tadi itu dilas yang dalamnya. Perlu diperhatikan jangan sampai keliru ngelas engselnya ini. Juga nggak boleh ngeliwatin as tengah, karena kalau lewat sedikit aja kena yang engsel satunya pasti nggak bisa dibuka lagi, nanti agak susah ngerindanya soalnya. Nah itu jadinya, itu kan di tengah-tengah itu kan ada belahan tuh, kalau kena sedikit las itu sudah ribet itu, nanti bersihkannya itu mengganggu putarannya juga nanti. Jadi benar-benar harus diawasi dengan teliti itu. Titis ngelasnya itu. Juga gerindanya harus benar-benar bersih, nggak boleh ada benjol-benjolan itu di situ. Masalahnya harus bisa nutup kembali seperti semula. Nggak boleh ada butiran besi atau kerikil yang ganggu di situ nanti. Untuk kerapatan pintu soalnya itu. Ganti dulu gerendanya ya, gerenda kasar ini. Kalau yang gerenda tipis jadi buat motor. Harus benar-benar rata dari yang tadi sama yang awal itu ya. Dilas tapi kayak nggak ada las-lasannya, itu yang penting ketutup aja, nggak ada sampah. Kekuatannya nanti biar itu sudah dilas atas dan bawah, depan sama belakang, berarti per engselnya itu bolak-balik sudah kelas. Ya nggak boleh ada yang kelewatan ini, karena ini benar-benar pusat tumpuan pintu ya, kekuatannya ada di sini, jadi nggak boleh sampai ada yang kelewatan di sini. Kalau sudah dikembalikan lagi posisi awal, nah itu dicek lagi masih enak nggak, apa ada yang nyangkut. Kalau sudah nggak ada yang nyangkut, sudah enak, diketek ulang sama cuma yang belakang aja yang dimatikan
atas tengah bawah biar nggak gerak naik turun. Nanti dibongkar lagi nih pas pemasangannya. Ini cuma sementara aja ini. Untuk selanjutnya kita bikin rel atas dan rel bawah ya ini ya. Nah, ini ukurannya sesuai dengan lebar pintu yang sudah jadi, diukur. Nah, terus ditambah 2 cm itu untuk kemiringannya nanti. Sama yang kiri dengan yang kanan ini. Untuk tengahnya disesuaikan aja jaraknya, pokoknya nggak terlalu lebar. Itu yang rel bawah pakai as, yang atas pakai plat strip dengan lebar 2,1. Untuk yang as itu platnya kecil-kecil, ketebalannya sekitar setengah senti. Untuk yang rel atas itu pakai plat yang lebarnya itu 2,4. Untuk panjang pendeknya sekitar 2 cm lah, 2 cm sampai 3 cm, yang penting bisa ngelas enak kiri kanannya. Nah, begitu caranya. Untuk yang rel atas itu platnya berdiri. Untuk yang rel bawah itu platnya setengah senti, nggak berdiri, biar soalnya nggak perlu tinggi-tinggi itu. Tapi sebelumnya harus diketek dulu plat sama asnya biar nggak gerak, ujung aja agar lepasnya dan nanti mudah. Itu diketek satu-satu, terus nanti dilas full. Karena ini masih menata platnya, jadi ditaruh di atasnya, relnya dibalik, UNP nya dibalik. Nah, seperti ini posisinya, ditaruh di atasnya. Kalau sudah dilas full nanti dibalik lagi nanti. Nah, kayak begitu bentuknya.
kiri kanan harus benar-benar lekat ini ya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Untuk yang pas dikasih garis nanti dipotongan itu butuh yang lebar, atau pokoknya intinya pas dipotong itu masih bentuknya nggak berubah, jadi tetap dalam posisi kena las. Makanya yang pas garis itu atasnya kan lebih panjang itu platnya, biar kalau dipotong masih ada plat yang berdiri. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol warna merah di bawah ya. Juga tekan tombol lonceng dan nyalakan notifikasi ya, biar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Untuk yang pengen request, tanya-tanya atau itu bisa tulis di kolom komentar juga. Mungkin ada yang belum paham atau yang pengen tahu cara lain, juga kritik dan saran dari Anda agar bisa lebih membangun video dari saya. Nah, itu yang paling panjang platnya sama yang paling deket jaraknya itu yang dari bawah itu. Itu nanti fungsinya kalau dipotong masih ada yang ngelas, ada yang masih lekat, ganjalnya itu masih lekat di UNP. Setelah sudah dilas full, kemudian digerinda biar potongannya itu rata ya. Kadang-kadang kan ada yang kayak besi, sisa potongan itu masih muncul, masih tajam-tajam. Tujuannya ini biar lekatnya di isinya UNP nanti sama, nggak ada yang tinggi satu sama lain atau lebih pendek satu sama lain, biar rata semua lah. Nah, itu melepasnya mudah kan, karena tadi cuma diketek aja satu di ujung. Tujuannya biar mudah melepasnya, itu cuma ditarik sebelah aja sudah lepas itu ketekannya itu. Terus selanjutnya besi U-nya dibalik ya. Nah, dibalik. Nah, ini fungsinya tadi ditaruh di dalamnya. Ini harus rata kiri dan kanannya pokoknya.
Kalau sebelah kiri setengah senti, sebelah itu ini setengah lah, biar sama, biar enak. Nah begini caranya. Kalau sudah pas, matikan aja satu, ketek satu. Pertama-tama dikunci dulu biar terus diratakan, jangan sampai nggak rata ya. Kalau yang naik ditekan ke bawah biar nempel semua rata. Kalau ini sistemnya langsung gelas full ini kayaknya, ini ditekan sekarang langsung gelas full. Dilas dari ujung sampai ujung. Kalau ada yang lurus diluruskan ya, jaraknya kiri kanannya itu kan masih bisa bergerak-gerak itu. Poin intinya harus di as besi U nya itu, dan harus berdiri tegak untuk yang di atasnya. Usahakan matrasnya atau tempatnya itu rata ya, biar nggak terlalu bengkok. Di ujung sama di tengah harus ada alasnya yang membuat kerataan matrasnya itu. Nah ini jadinya tuh kan, kiri kanan sama ya, lurus, jadinya lurus sampai ujung. Ini yang buat jalan pintu relnya, ini rel bawah sama rel atas. Setelah itu kita potong yang tadi sudah ada di penggarisnya itu ya, dengan sudut sekitar 30 derajat lah. Jadi caranya itu kita potong sebelah kiri itu tengkurap, kalau yang sebelahnya lagi nanti harus kebalikannya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai keliru itu ya. Soalnya kalau salah nanti nggak ketemu sudutnya nanti. Nah itu kalau sudah dipotong dihaluskan ya.
Nah, sebelahnya dibalik. Sudah diukur tadi sebenarnya. Nah, itu dipaskan aja biar harus sama ya. Perhatikan itu harus sama. Nah, ini jadinya tuh kan. Itu untuk pintu yang swing di pintu, nanti bisa dibuka ke depan. Nah, kemiringannya seperti itu. Untuk yang rel bawahnya juga sama ya prosesnya. Sama kayak yang tadi pemotongannya. Satu sisi kebalikannya dari satu sisi yang sebelahnya lah. Nanti pasangannya ketemu satu sama lain. Nah, jadinya itu nanti kayak gini ya.